kabarnya? Semoga kabar baik dan selalu dilancarin rezekinya guys, amin. Dan gimana puasanya? Karena sebentar lagi lebaran. Dan sekarang hari Rabu guys. Jadi vlog ini adalah vlog edisi lebaran. Jadi di vlog hari ini aku mau bikin bidaran keju. Yes, bidaran keju. Karena aku mau lebaran guys. Aku mau bikin kayak snack lebaran gitu loh. Ala-ala kayak gitu. So ya, hari ini aku mau bikin bidaran keju dulu. Dan rencananya aku mau bikin bidaran keju nastar kayak gitu, aku mau bikin juga. So ya, semoga emosional. Om Tante, gimana puasanya? Puasanya gimana Om Tante? Aduh, dimana? Oke, kita akan langsung aja karena ntar aku masih mau ke dokter jam 7 aku harus ke dokter. Jadi aku mau cepet-cepet karena bikin bidaran keju itu agak rumit ya. Bukan agak rumit, ininya tuh makan waktu gitu. So let's get started guys. Oke guys, kita akan langsung aja. Jadi aku udah siapin ini aku ya. Dan langsung aja, ini bahannya gampang banget. Dan bidaran keju itu adalah salah satu kue lebaran favorit aku kayak gitu. So favorite, I love it. So aku mau bikin. So oke, bahannya yang pertama ini 2 telur. 2 telur, dan ini aku nyontor resep di YouTube ya guys. Oke, sekarang aku pecahin telurnya. Tadi udah 1 aku pecahin guys. 2 telur. Habis itu aku pakai keju cheddar. Jadi karena di Ukraina tuh banyak sekali macam keju ya, aku bingung keju yang mana. Dan aku pilih-pilih, ternyata aku menjatuhkan pilihanku di keju cheddar ini. Oke, aku akan masukin kayak gini. So oke guys, setelah kayak gini, oh dan by the way ini kejunya 100 gram ya guys. Dan selanjutnya aku akan kasih sedikit garam, setengah sendok teh. Enggak setengah sendok teh, setengah, iya pokoknya sedikit aja. Segini, sedikit aja. Oke guys, dan setelah itu aku bakalan blender keju sama telurnya. Susah ya bu ternyata kalau kayak ginian. Oke, but I will keep going. Guys, tadi kan aku pakai mixer ya, dan berakhir aku blender guys. Karena keju aku tuh kan slice ya, bukan keju parut, jadi dia susah gitu. Dan ini alhamdulillah udah lembut nih. Namanya juga pengalaman pertama, karena bingung guys. Aku tuh lihat beberapa resep gitu loh. Ada yang pakai blender, ada yang pakai mixer kayak gitu. Dan ini adalah kesalahan saya, kenapa saya pakai mixer. Pilihan yang kurang tepat ini sebenarnya. But anyway, I will still keep going. Dan moga-moga berhasil ya guys. Karena ini kesukaan saya, tapi ya nggak apa-apa lah ya, pengalaman pertama tidak selalu menggoda ya. Oke, aku akan masukkan keju yang udah diparut tadi ya. Emang berarti bener resepnya tuh keju parut yang bagus ya guys. Aku ada sih keju parut, cuman what kind of cheese is that babe? We eat no. The one yesterday we eat with the stuff. With with makaron. Ya, aku ada permasan guys, itu yang parut itu. Tapi aku nggak yakin karena aku nggak suka
sama keju pedas itu aku nggak terlalu suka rasanya. Rasanya kayak apa ya? My favorite cheese is cheddar, guys. Cheddar. Tapi kalau di Ukraina itu memang banyak keju, terlalu banyak macam, jadi sampai bingung milihnya. Oke guys, setelah itu aku akan masukin berapa nih? Ini 200 gram tepung tapioka. Dan setelah itu aku bakalan tambahin 30 gram margarin ya. Aku masukin. Dan setelah itu kita ulek ya guys. Pertama, oke, kita campur dulu pakai spatula. Ntar kalau udah nggak ngatasin pakai spatula, mulai pakai tangan ya. Dan by the way, ini tadi butter guys, karena di Ukraine nggak ada margarin, adanya cuman butter. Dan itu optional aja sih, karena ada resep juga yang nggak perlu pakai margarin kayak gitu. So ya, aku akan ulenin sampai adonannya jadi bagus. Nah oke guys, sekarang aku udah selesai ngulenin adonannya, dan ini adonannya lembut banget karena aku tadi tambahin margarin gitu, dan ini udah bisa dibentuk kayaknya. Yeay. Oke, dan selanjutnya aku udah nyiapin minyak. Nah, di sini. Nah, ini minyaknya masih dingin ya, guys. Oke, guys, sekarang aku bakalan ngebentuk adonannya ya. Dan kayaknya aku bakalan sambil ngedengerin cerita horor karena menurut aku ini itu need a lot of time kayak gitu guys. So yeah, let's get started. Nah guys, sekarang aku bakalan cetak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nggak mau ukurannya gede karena di resepnya itu bilangnya jangan terlalu gede biar bisa crunchy kayak gitu guys. So yeah, kayak gini. Oke guys, ini setelah perjuangan, jadi aku bikinnya kayak gini. Sedikit-sedikit aja sih, kata resepnya itu sedikit aja, dan digoreng pakai api sedang ke kecil. Jadi kayak gitu guys. Dan ditungguin sampai warnanya kecoklatan kayak gitu. Dan sekarang aku bakalan tuangin minyak di mangkok kayak gini, jadi biar cepet aja sambil nungguin ini coklat. Jadi aku mau bikin cetakannya lagi, karena ini cetakan sumpah seriusan bener-bener memakan waktu guys. Jadi aku nggak heran kenapa harga bidaran keju ini termasuk bukan yang murah ya. Jadi karena emang banyak waktu kayak gitu. So ya guys, kita tungguin dulu ya itu ya. Ntar sampai kecoklatan diangkat kayak gitu. Oke guys, setelah kayak gini jangan keburu diaduk ya. Aduh, aku jadi deg-degan ini karena dia nempel-nempel guys. Oh iya, kayaknya emang harus kecil-kecil guys, soalnya dia ngelembung. Nah oke guys, udah ngelembung kayak gini, dan ternyata benar dia ngembang gede. Jadi kita harus bikinnya super duper kecil ya.
bakal lama ini guys. Ini ditungguin sampai dia apa ya, kayak merenggang dulu. Oke guys, ini udah coklat, tapi aku nggak tahu kenapa dia gandeng-gandeng gini ya. Tuh, kayaknya harus di naruh minyaknya tuh nggak harus nggak boleh gandeng-gandeng kali ya. Padahal udah bagus nih warnanya, coklat kuning keemasan. Kenapa dia nggak mau lepas sih? Oke, jadi bisa diambil pelajarannya, nggak boleh nempel-nempel saat naruh di minyak. Guys, ini loh, Tuhan. Guys, ini aku udah bikin rasanya enak guys, pas rasanya nggak terlalu keju banget, dan crunchy, crunchy, dan kayaknya emang harus super duper kecil. Soalnya dia ngelembung, kalau ngelembung itu dia nggak crunchy guys. Oke lah. Aduh, kalau kecil-kecil selesainya kapan ini? So yummy. Enak guys. Aku akan lanjutkan perjuangan ini ya. Yum. Oke. So guys, sekarang udah keesokan harinya, maaf ya. Jadi kemarin itu setelah aku bikin bidaran keju, aku ada jadwal ke dokter. Nah, ke dokter, habis ke dokter itu kita belanja, jadi nyampe rumah tuh malam banget dan aku capek dan belum sempat nyelesain vlognya. Tapi hari ini aku akan selesain ini vlog. Dan ya guys, bidaran keju aku udah jadi. Yeay, look, udah jadi dan ini rasanya lumayan sih. Kalian dengar crunchy-nya? Enak banget. Dan ternyata untuk bikin bidaran keju ini itu nggak mudah guys. Jadi aku sekarang ngerti kenapa harga bidaran keju di Indonesia itu termasuk gak murah ya. Jadi kalau dibanding sama kue-kue lebaran yang lain, bidaran keju itu termasuk yang bukan murah gitu kan. Emang bikinnya sesusah itu guys, karena emang bikinnya tuh sesusah itu. Dan kalian harus telaten ya, karena ngebentuknya itu, adonannya itu super duper susah, terus lembek gitu. Kalau kalian gagal, masukin lagi, terus kalau kurang kecil itu bakalan ayem kayak gitu. Jadi it's a lot of work. Tapi kalau udah kayak lama gitu ya, jadi terbiasa, itu lebih gampang guys. Karena di akhir-akhir I feel lebih mudah gitu daripada awal-awal. Dan aku akalinnya tuh aku pakai 2 wajan guys. Jadi aku gorengnya tuh 2, karena kan harus ditaruh di minyak minyak dingin kayak gitu ya. Jadi aku buka 2 wajan gitu. Jadi gorengnya bareng. Jadi pas satunya goreng, satunya bikin kayak gitu. Karena kalau aku lihat di resep itu banyak yang nyaranin kayak naruh minyak di piring, habis itu adonannya ditaruh terus dimasukin wajan. Itu kayak doesn't work guys, it doesn't work for me. Jadi pas aku numpain minyaknya, mau masukin minyaknya ke wajan dari piring atau dari wadah lain, itu kuenya, adonannya itu nempel-nempel gitu guys. Jadi nggak bisa jalan gitu, nggak bisa nuang dengan bagus gitu. Jadi aku akalin pakai 2 wajan dan itu hasilnya lebih cepat, lebih efisien, jadi lebih gampang aja kayak gitu. Itu tipsnya ya guys. Dan ini rasanya, aku sambil duduk ya guys, dan ini rasanya lumayan enak ya, tapi rasa kejunya
kayak beda sama yang ada di Indonesia. Aku nggak tahu nih ya, keju di Indonesia tuh yang mana yang dipakai, yang rasanya tuh bisa enak, bisa kerasa banget kejunya kayak gitu. Ini sih enak, cuman kejunya tuh kayaknya bukan keju yang cheddar ini guys. Tapi aku suka sih ini, nggak terlalu asin. Karena di Ukraina tuh saking banyaknya keju ya, jadi bingung keju yang mana kayak gitu loh. Dan aku coba keju Holland pun rasanya juga aku nggak suka. Jadi aku bilang sama suamiku beliin aku keju yang lain kayak gitu kan. Dan suami aku tahu kalau aku tuh sukanya cheddar, jadi dibeliin cheddar. Dan ya, my favorite cheese is cheddar. Jadi aku tuh paling suka keju cheddar. Jadi aku decided untuk bikin yang cheddar cheese, tapi ternyata rasanya tidak sesuai. Tidak sesuai yang kayak di Indonesia gitu. Tapi masih enak guys, seriusan masih enak banget. Aku suka daripada nggak ada ya. Dan ya guys, untuk video hari ini sampai di sini. Thank you so much for watching. Dan untuk apa namanya? Untuk 200 gram tepung kanji dapat segini guys. Satu toples. Aku udah makan banyak, satu toples lah kayak gini. Dan ini cukup buat lebaran. Karena nggak ada yang datang juga. Yang makan juga aku paling sama suami. Dan satu lagi guys, kalau teman-teman mungkin di Eropa atau di luar negeri gitu bikin bidaran keju, bisa kasih saran di kolom komentar. Aku tuh baiknya pakai keju apa untuk bikin bidaran keju gitu loh. Karena kalau di Europe, US kan banyak banget ya kejunya. Jadi aku harus pakai yang mana biar rasanya tuh mirip-mirip sama yang ada di Indonesia gitu loh. So yeah, thank you. So oke guys, untuk vlog hari ini sampai di sini. Thank you so much for watching. Jadi hari ini aku mau bikin kue kacang, jadi aku bikin pisah vlognya. Dan ya guys, kalau kalian suka dengan video ini please like. Kalau mau komen silahkan tulis komen kalian di bawah. Dan thank you so much for watching, and I would love to see you again on my next vlog. Assalamualaikum, bye.